Pernah nggak sih kalian pengen ngelihat suatu film, tapi bingung nih, mending ngelihat film apa? Saking banyaknya pilihan film yang ada, mulai dari genre, mulai dari aktornya, semua itu banyak sekali pilihannya sampai membuatkan film bingung. Oleh karena itu, kita butuh suatu sistem yang bisa merekomendasikan pilihan film untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 pengantar kecerdasan buatan kelas B yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil kinerja kami pada proyek tugas 1, yaitu sistem rekomendasi film. Kelompok 5 ini beranggotakan 3 orang, diantaranya saya, Zakil Haidar, dengan NIM 2024-32044. Dan saya, Jenny Agustin, dengan NIM 2024-32041. Saya Nika Kalafian dengan NIM 2024-32048. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan hasil kinerja kami yang dimana terbagi atas pertama, deskripsi permasalahan, yang kedua, tujuan dan manfaat dari masalah, yang ketiga, jenis data yang kita akan gunakan untuk mengembangkan sistem ini dan sumbernya, lalu yang keempat, metode pendekatan atau terkait metode yang kita gunakan dalam mengembangkan AI ini, lalu yang terakhir adalah terkait diagram alur atau flow map yang digunakan dalam rangka kerja ini. Pertama adalah deskripsi masalah yang akan dijelaskan oleh Jenny. Silakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deskripsi masalah. Nah, deskripsi masalah ini adalah alasan kita mengambil judul ini. Nah, yang kami amati, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat menikmati film. Yang dulunya kita menikmati film dari bioskop, sekarang kita sudah memiliki berbagai macam platform streaming yang bisa kita akses, seperti Netflix, YouTube, Viu, dan masih banyak lainnya. Nah, platform ini menyediakan ribuan judul dari berbagai genre. Namun, banyaknya pilihan tersebut sering membuat pengguna kesulitan untuk menentukan tontonan sesuai preferensi mereka. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan sistem rekomendasi berbasis artificial intelligence yang dapat menyesuaikan saran film dengan minat dan kebiasaan pengguna berdasarkan riwayat tontonan, rating, dan juga genre sesuai dengan yang dilakukan penggunanya masing-masing. Nah, penelitian ini mengamati dan juga mendesain metode untuk membangun sistem rekomendasi film yang mampu memberikan rekomendasi yang relevan secara personal, sehingga mengurangi waktu pengguna dalam melakukan pencarian dan juga meningkatkan kepuasan pengguna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat sistem rekomendasi film berbasis AI. Yang pertama, tujuannya mengembangkan sistem rekomendasi film berbasis AI yang menganalisis preferensi dan perilaku pengguna. Yang kedua, menerapkan metode content-based filtering dan 2 metode baru untuk merekomendasikan film dengan konten serupa. Yang selanjutnya, meningkatkan akurasi rekomendasi menggunakan TF-IDF dan constraint similarity. Yang selanjutnya, mengoptimalkan pengalaman pengguna dengan rekomendasi cepat dan relevan. Dan tujuan yang terakhir adalah meningkatkan kepuasan serta retensi pengguna terhadap platform streaming. Dan yang selanjutnya adalah mengenai manfaatnya. Nah, manfaatnya tersendiri terbagi menjadi 3, yaitu bagi pengguna, platform streaming, dan juga industri perfilman. Yang pertama bagi pengguna, membantu menemukan film sesuai minat dan kebiasaan sehingga dapat menghemat waktu pencarian dan meningkatkan kenyamanan kita dan kepuasan dalam menggunakan platform streaming sebagai pengguna. Yang selanjutnya adalah manfaat bagi platform streaming itu sendiri atau perusahaannya, yaitu meningkatkan loyalitas pengguna melalui rekomendasi yang personal dan mengoptimalkan promosi dan penayangan konten. Dan yang terakhir adalah manfaat bagi industri perfilman, yaitu memperluas jangkauan film kepada audiens yang tentunya tepat sasaran dan mendorong pertumbuhan industri hiburan digital secara keseluruhan. Karena seperti yang kita tahu, biasanya ada film-film baru yang belum booming dan belum dikenal banyak masyarakat. Nah, sistem rekomendasi film berbasis AI ini tentunya akan merekomendasikan film-film baik film rating tinggi maupun rendah untuk ditunjukkan kepada pengguna agar memperkenalkan film-film yang masih hidden gem seperti itu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Ya, jadi untuk jenis data yang kita perlukan dalam penelitian kali ini untuk membangun sistem rekomendasi film ada 2, teman-teman. Yang pertama adalah data user, di mana data user ini terdiri atas beberapa data.
Yang pertama adalah data riwayat tontonan atau data film yang pernah ditonton oleh beberapa user. Hal ini tentunya akan mendukung rekomendasi yang nantinya akan dikeluarkan oleh sistem. Yang kedua adalah data rating atau penilaian terhadap film-film yang pernah ditonton oleh beberapa user. Kemudian ada data genre atau jenis film yang paling sering ditonton oleh beberapa user. Kemudian daftar film favorit atau watchlist, dan yang terakhir adalah ulasan atau komentar yang diberikan oleh user kepada film-film yang pernah ditampilkan. Nah, selain data user nih, ada juga jenis data lain yang kita perlukan untuk mendevelop sistem berbasis AI ini, yaitu adalah jenis data film, yang mana data film ini adalah data yang paling krusial dalam develop sistem rekomendasi film ini. Data film sendiri terdiri atas beberapa data, teman-teman. Yang pertama adalah judul film, genre, tahun rilis, sutradara, pemeran utama, sinopsis atau deskripsi singkat terkait film tersebut. Yang kemudian ada rating dari, kalau tadi kan ada rating dari user nih, sekarang ada rating dari beberapa misalkan website atau komunitas tertentu. Dan yang terakhir adalah teks atau keyword. Nah, kedua data ini dapatnya dari mana sih? Kita kelompok 5 itu mencari datanya secara open source nih, teman-teman. Di mana apabila kita mengakses internet, kita bisa mendapatkan dataset secara open source, mungkin dari MovieLens, IMDb datasets, atau The Movie Database. Begitu, teman-teman. Selanjutnya, masuk kepada metode yang dipilih nih. Kalau teman-teman perhatikan pada Netflix atau sejenisnya, mungkin mereka lebih sering menggunakan salah satu pendekatan dari AI yang kemudian mereka implementasikan nih, teman-teman. Seperti misalkan dalam Netflix mereka menggunakan content based filtering. Namun kita menyadari bahwa apabila kita hanya menggunakan salah satu pendekatan, itu akan ada sebuah gap atau kekurangan pada implementasinya. Maka dari itu kita mensarankan untuk menggunakan pendekatan hybrid, di mana pendekatan hybrid ini merupakan kombinasi atas 3 pendekatan, yaitu collaborative filtering atau CF, content based filtering atau CBF, dan juga clustering. Di mana pendekatan hybrid ini pun dibedakan menjadi 2, yaitu pendekatan preventif dan juga pendekatan sebagai penilaian akhir. Pendekatan preventif ada clustering, di mana clustering ini merupakan pengelompokan atas jenis data yang kita miliki, khususnya pada data film, di mana akan dibuat sebuah kelompok besar, entah itu berdasarkan genrenya atau berdasarkan sutradaranya dan lain sebagainya. Yang kemudian untuk mendapatkan rekomendasi yang lebih personal, kita menggunakan gabungan antara collaborative filtering and content based filtering, yang bisa rekan-rekan saksikan pada slide kanan bawah itu, yaitu rumus akhir dari rekomendasi, di mana rumus akhir dari rekomendasi merupakan alpha dikalikan suatu nilai collaborative filtering ditambah dengan beta dikalikan content based filtering. Untuk alpha sendiri bernilai sebesar 40% dan juga beta bernilai 60%. Sehingga nantinya bobot dari nilai akhir ini akan menjadi suatu pertimbangan hasil akhir rekomendasi. Jadi begini, teman-teman, untuk sistemnya nanti user akan memilih sebuah cluster, user akan memilih sebuah cluster yang kayak dia banget gitu. Nah, terus dari cluster tersebut kita akan kerucutkan kembali dengan hasil dari penggabungan collaborative filtering dan content based filtering tersebut. Oke. Selanjutnya adalah desain alur kerja sistem yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Niko. Silakan, Niko. Oke, baik. Terima kasih, Zaki. Sekarang saya akan menjelaskan tentang desain alur kerja sistem. Pada flowmap ini, menggambarkan bagaimana sistem rekomendasi film bekerja mulai dari proses login pengguna hingga pembaruan model AI berdasarkan interaksi dan umpan balik pengguna. Yang pertama ada user. Yang pertama, user akan login dan melakukan dan membuka aplikasi menggunakan akun yang sudah terdaftar. Selanjutnya itu ada interaksi pengguna. Setelah login, pengguna dapat melihat rekomendasi film yang muncul di beranda dan mulai menonton, memberi rating, dan menambahkan film ke dalam daftar.
Selain itu, pengguna juga dapat memberikan feedback, misalnya dengan menekan tombol like atau dislike yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki sistem rekomendasi agar hasilnya semakin sesuai dengan selera pengguna. Yang selanjutnya ada di sistem aplikasinya. Sistem pertama akan memverifikasi kredensial pengguna berdasarkan data yang ada di database. Kalau valid, pengguna bisa masuk dan sistem mulai mengambil data riwayat tontonan serta preferensi genre mereka. Selanjutnya, sistem juga akan melakukan personalisasi tampilan dengan menampilkan film yang paling relevan berdasarkan analisis model AI. Selain itu, aktivitas baru pengguna seperti tontonan terakhir atau rating yang diberikan juga akan dikumpulkan kembali sebagai data tambahan untuk memperbarui rekomendasi di masa yang akan datang. Selanjutnya, yaitu ada peran database dalam sistem rekomendasi ini. Database menyimpan berbagai informasi penting, mulai dari akun pengguna, riwayat tontonan, preferensi genre, hingga rating filmnya. Ada juga data history dan konten film yang mencakup detail seperti genre, pemeran, dan tahun rilis. Setiap kali pengguna berinteraksi, data tersebut otomatis disimpan kembali ke dalam database untuk menjadi bahan pembelajaran bagi model AI. Dengan cara ini, sistem terus belajar dan memahami pola perilaku pengguna secara lebih akurat. Dan selanjutnya itu ada peran dari machine learning model. Model AI menganalisis data menggunakan algoritma seperti collaborative filtering dan content-based filtering untuk menentukan film yang relevan bagi setiap penggunanya. Setiap film akan diberi nilai atau skor berdasarkan kesesuaian dengan preferensi pengguna. Kemudian, model akan terus diperbarui berdasarkan feedback yang diberikan pengguna, sehingga hasil rekomendasi di tahap berikutnya menjadi lebih akurat dan lebih personal. Dan pada slide ini merupakan ringkasan dari seluruh alur kerja sistemnya. Mulai dari pengguna login, sistem melakukan validasi, mengambil data, kemudian model AI akan menganalisis data tersebut dan memberikan skor pada setiap film. Hasilnya akan ditampilkan sebagai rekomendasi film di beranda pengguna. Saat pengguna berinteraksi dan memberikan feedback, sistem akan memperbarui model berdasarkan data tersebut. Proses ini berlangsung secara terus-menerus untuk memastikan rekomendasi yang diberikan semakin akurat dan sesuai dengan selera penggunanya. Jadi, pada kesimpulan dari seluruh presentasi kami, yaitu sistem rekomendasi film berbasis Artificial Intelligence atau AI membantu pengguna menemukan film yang sesuai dengan minat dan kebiasaan mereka tanpa harus mencari secara manual. Pendekatan hybrid yang menggabungkan collaborative filtering, content-based filtering, dan clustering membuat hasil rekomendasi lebih akurat, personal, dan lebih efisien. Sistem ini mampu mengatasi kelebihan informasi atau mengatasi information overload di platform streaming serta meningkatkan kepuasan dan loyalitas pengguna. Dengan pengembangan lebih lanjut seperti penambahan konteks, data yang lebih kaya, dan transparansi berbasis explainable atau XAI, sistem ini berpotensi menjadi solusi inovatif di industri hiburan digital. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Zaki. Oke, ya itu tadi presentasi dari kami kelompok 5 pengantar kecerdasan buatan kelas B. Izinkan saya mengakhiri dengan sebuah pantun. Buah durian biji selasih, cukup sekian, terima kasih.